ジーン・ゲイザーログイン変身アクセプト回転して光って液体が充填 Kemarin baru aja dimulai sebuah event bernama Narikiri World Exhibition 2024 di Galeri Amo, Tokyo, Jepang. Eventnya sendiri secara resmi bakalan berlangsung pada tanggal 20 Desember sampai 22 Desember 2024. Nah, ada apa aja sih di sini? Kalau kalian ya sering scroll media sosial dan ngikutin beberapa update tokusatsu, pasti lewat lah beberapa item yang dipajang di event ini. Dan ini rame banget. Kemarin seharian update-nya tuh soal si Narikiri ini guys ya. Di periode ini, terutama kemarin juga Bandai langsung gila-gilaan pak ngasih tanggal perilisan untuk mainan-mainan mereka berikutnya. Ada apa aja? Ada CSM Den-O lah, ada memorialnya Boom Boomger, ada premium DX-nya Zikan Great, ada memorial best selection si Gokaiger teman-teman ya. Terus ada juga Leisa Race Driver. Dan tentunya banyak lagi ya. Yang Ana sebutin itu yang utama. Ini Ana ngerangkumnya juga sampai puyeng pak. Dan maaf ya kalau sebelumnya yang nggak diupdate di fanpack dulu. Soalnya ini cukup banyak dan kerjaan Ana juga ya udah cukup numpuk ini ya. Jadi kita bahasnya di sini aja guys. Buat perilisan-perilisan tadi yang udah Ana sebutkan, mari kita bahas secara cepat ya. Pertama ada CSM Den-O Belt dan juga Keitaros versi 2. Udah capek nggak sih sekarang ya CSM dirilis lagi dengan embel-embel versi keduanya. Faiz lah, terus siapa lagi, Diket lah, banyak ya teman-teman ya. Aduh, sekarang Den-O pak. Jadi gimana ya teman-teman ya? Aduh, Ana angkat tangan sih ini ya. Tapi kalau misalkan ada versi 2 Kuga atau Agito, Ana ngamuk sih asli ya. Menurut Ana karena Kuga sama Agito ya apalagi gitu ya, udah lumayan bagus. Kecuali yang CSM Kuga versi keduanya ada suara Godai beneran ya, Jo Odagiri, sikat itu guys ya. Jadi mereka ini untuk CSM Den-O bilang ya, ini tuh peningkatan setelah 8 tahun. Jadi CSM Den-O yang pertama itu rilisnya 8 tahun lalu, cukup lama ya. Ada suara Henshin dari Kamen Pretty Den-O juga sebagai tambahan. Terus ada juga 10 BGM song. Ada double action dan juga real action. Terus juga ada suara Denliner tuh, ada suara kereta lewat kalau kalian mau lagi Henshin ya. Terus bisa connect juga dengan CSM Dengasher. Jadi mereka itu bakalan ngerilis juga CSM Dengasher, yaitu senjatanya teman-teman ya, yang dilengkapi dengan fungsi komunikasi dengan si Den-O Belt versi 2. Jadi Dengasher tuh bisa diubah-ubah jadi berbagai macam mode ya. Jadi kalau misalkan pakai sword form ya jadi mode pedang yang biasa dipakai Momotaros, ada mode pancing, mode kapak, mode tembak ya, sesuai dengan formnya Den-O. Bagi kalian yang udah pernah punya versi DX-nya, ini main ini agak ribet guys ya. Jadi memang ya kereta tapi bisa di kayak rakit-rakit gitulah ya. Jadi untuk CSM Den-O Belt dan juga Keitaros versi 2 ini bakalan rilis Juni 2025 seharga 33.000 yen. Rupiahkan sendiri lah ya. Itu menjerit memang harganya. Dan untuk yang kedua ada Boom Boom Changer. Ini Memorial Edition-nya guys ya. Jadi ini ditambahkan pengisi suara dari si Bunred, Blue, Pink, dan juga Bundurio Bunderas bakal dimasukin ke si Memorial Edition ini. Ditambah juga sama si Black dan juga si Orange ya. Dan Violet juga ada untuk si transformasi timnya katanya. Plus ada 3 BGM. Tali pengikatnya katanya lebih besar, lebih banyak lampu, dan mobil DX trailer juga disertakan. Jadi si Memorial Boom Boom Changer ini bakalan rilis pada bulan Agustus 2025 seharga 13.200 yen. Mahal banget ya. Jadi belum tamat banget, tapi memorialnya udah mau dirilis ya. Jadi kemarin King Oja juga kayak gini gak sih? Jadi bukan mau dirilis gimana ya, tapi pengumumannya gitu. Yang versi pedang gedenya itu kan kalau King Oja ya, untuk si versi memorialnya ya. Jadi pengumumannya tahun lalu kayak gini juga gak sih? Jadi belum tamat, tapi udah dikasih tahu nih bakal rilis nih memorialnya. Ya memang udah jadi agenda mereka gitu, rilis versi memorial. Tapi kan ini kayak belum tamat banget gitu ya. Terus ketiga ada Kamen Rider Geo Premium DX Zikan Great. Jadi ini tuh senjata utamanya si Kamen Rider Geo guys ya, yang bisa diubah jadi 2 mode, yaitu mode pedang dan juga mode pistol. Senjata ini memiliki panjang 84 cm dan kalau mode pistolnya itu jadi 40 cm via part exchange. Jadi kalau ganti mode ya apa ya, ganti juga part atau moncongnya bisa dibilang. Jadi beda sama versi DX, tinggal lipet-lipet doang kan. Jadi misalkan dari pistol nih, kalian mau ganti jadi pedang ya harus dicabut dulu baru pasang si gagang pedangnya gitu ya. DX Right Watch juga bakalan kompatibel dengan si Premium
Premium DX Zikan Grade ini. Ya, jadi nggak usah ada rilisan lain lagi guys ya. Sepertinya sih untuk si konektornya sama guys ya. Jadi bisa masuk si Rightwatch yang kita udah pernah beli dari zaman Gio. Ada tambahan 4 lagu BGM juga yang bakal disertakan di si Premium DX Zikan Grade ini. Bakalan dirilisnya itu pada bulan Mei 2025 seharga 16.500 yen. Sekarang Bandai juga mulai getol guys ya, ngeluarin senjata-senjata yang 1:1 lah bisa dibilang. Dan untuk yang berikutnya ada Gokaija, ada Mobile Rats nih ya. Jadi ini tuh Memorial Best Selection and Boom Boom Set namanya. Mobile Rats yang diperbarui dengan menyertakan suara untuk Don Brothers, King Ouja, dan juga Boom Boomger. Nanggung gak sih? Kenapa nggak tambahin Gojuger aja? Kan 50 tahun Sentai guys ya. Ini nanggung banget asli. Terus juga ada ditambah sama 5 track BGM. Di sini isinya ada kunci Gokai Red yang sudah diimprove katanya. Anda juga nggak tahu maksudnya gimana. Ditambah penambahan 6 Boom Boomja Renjaki. Bakalan rilisnya itu pada bulan Juni 2025 seharga 13.200 yen. Perasaan sebelumnya udah pernah ada demo Mobile Rats ini. Rilis berapa kali sih? Sampai Anda aja kurang tahu gitu ya, kurang tak paham track recordnya karena saking banyaknya guys ya. Ini si Bandai udah nggak mengikut sertakan si Gokai Silver nih di bagian promosi si Mobile Rats ini guys ya. Apa karena itemnya Mobile Rats aja ya? Jadinya yang ditampilkan di sini ya 5 member utamanya aja. Gokai Silver kan nggak pakai Mobile Rats ya. Ya who knows lah. Dan untuk yang kelima, ini dari Kamen Rider Outsiders guys ya. Ada DX Leisa Race Driver. Nah ini mungkin yang kalian tunggu. Anda juga paling excited sama item ini sih ya. Setelah ridernya ditampakkan first looknya secara official kemarin, dan belum debut guys ya. Tapi beltnya itu udah ada pengumuman rilisnya nih. Ada belt baru dari Kamen Rider Zingeiza, di mana dia itu bakalan beraksi hari Minggu ini ya, tanggal 22 Desember di episode terakhir Kamen Rider Outsider. Jadi beda sama Zain, di mana Zain itu kan udah beraksi beberapa episode baru kita itu dikasih pengumuman sama perilisan beltnya kan ya. Nah, kalau ini sebelum guys. Makanya kemarin banyak banget yang komen, "Mana nih Zain Driver? Mana nih Zain Driver?" ya. Ditanyain mulu Anda juga. Baru kemarin kan pengumumannya. Nah, ini sebelum episodenya tayang guys. Nanti Zin itu bakalan pakai belt ini untuk berubah menjadi Zingeiza. Bakalan ada voice line-nya juga di beltnya, sudah pasti guys ya. Langsung aja untuk belt yang satu ini kita bahas lebih panjang sedikit lah. Pertama, untuk Henshin-nya ini tuh sama dengan rider-rider yang menggunakan Vision Driver, dimana ada bagian fingerprint di atas, terus gesek kartunya dan berubah. That's it. Jadi suara perubahannya ketika fingerprint itu dipencet ada suara Zingeiza login. Asik. Dan ketika kartunya kita gesek ada accept suaranya ya. Kalau Vision Driver kan install. Nah, jadi suara perubahannya juga simple, link to excitement, Zingeiza. Jadi ada beberapa sound finishingnya juga di sini, shout out, rider kick, dan juga Raida support. Nah ini support juga ada loh di Leisa Race sebelumnya guys ya. Karena ini bisa dibilang cetakan ulang dari si Vision Driver, Race Buckle juga dapat dimasukkan dan juga dibaca di bagian samping yang pakai fitur remote itu guys ya. Apa masih disuarakan sama Om Yoshisugu Matsuoka ini itemnya ya, si Kirito ya. Jadi bakalan dirilis itu pada bulan Juli 2025 tahun depan ya, seharga 13.200 yen. Ini ngedengar harganya dari tadi ngeri teman-temannya, di atas 10.000 yen semua loh. Jadi lewat pengumuman perilisan ini kita juga bisa lihat dengan jelas beltnya ini tuh seperti apa guys ya. Cakep lah ya seperti yang Anda bilang kemarin, dimana ini juga ada di display si event Narikiri ini guys ya. Jadi dia itu Vision Driver dengan coloring Leisa Race. Terus juga kalau kalian lihat ya, untuk si bagian apa ya, si pengumumannya ini kan ada kayak RGB-nya gitu loh di layar. Itu mantep guys ya. Jadi kita tunggu aksinya nanti tanggal 22 guys ya. Dan siap dibahas di, ya pokoknya minggu berikutnya lah teman-teman ya. Dimana kan Ana juga harus bahas episode Gabu ya. Jadi ya di event Narikiri World ini aktornya si Zin juga dateng pak. Dan bahkan kita udah dikasih lihat sama pose Henshin-nya duluan sebelum penayangan episode terakhir Outsider. Nih bagi kalian yang mau lihat ya, cukup keren dan masih kerasa khas Zin dan Acengnya dengan pose metikin jari. Ada apa lagi nih? Banyak banget kalau mau dibahas full semua di satu video ini. Ini Ana bahas awal aja udah panjang banget guys ya. Tapi tetap video ini ya konteksnya kita chill aja teman-teman ya, bahas si Narikiri ini. Soalnya cukup menarik, makanya Ana juga sampai rela bikin satu video bahasan ini. Pokoknya kalau kalian langsung ke sana, wah bakalan ngiler banget lah sama display-displaynya. Tapi Ana juga nggak tahu apakah itu terbuka untuk umum atau tidak ya. Ada booth Kamen Rider di mana di situ dipajang Henshin belt dari rider-rider Heisei dan juga Reiwa. Jadi dari Kuga sampai ke Gabu pak, itu ngiler banget.
Impian banget bikin kayak gitu ya. Kamen Rider fans pasti pengen banget bikin seperti itu di kamarnya. Ada kumpulan item-item gabu juga sejauh ini ya, dengan Gochizo-Gochizonya yang di display pakai miniatur cake gitu. Udah kayak orang mau merit, Pak. Itu lucu banget tapi. Karena sejauh ini foam yang paling kuat dan jadi highlight si gabu kan ya caking foam guys ya. Makanya ada cake seperti itu dan ada Gochizo-Gochizonya. Dan tentunya dipajang juga item-item yang bakalan rilis yang sudah Ane bahas cepat tadi. Seperti kayak Leisa Race Driver, Premium DX Gikan Grade, dan juga lain-lain ya. Masih ngomongin Kamen Rider. Di sini juga ada display dalam rangka perilisan DX Drive Driver and Shift Brace Limited Clear Edition. Sampai berbusa-busa Pak ya. Udah kayak Gundam aja, ada Clear Editionnya Pak. Gak cuman Drive sebenarnya, tapi mereka juga ngerilis yang Vice guys ya, Vice Driver. Ini kemarin sempat di-review di channelnya Bandai Mania. Dan kenapa Drive yang punya display spesial sendiri? Ini tangkapan anak aja ya, karena mungkin tahun 2024 ini hitungannya masih jadi porsi ya buat 20 tahun Kamen Rider Drive. Dimana kan Drive kan tayangnya itu 2014. Jadi mereka kayak dispesialkan ya teman-teman ya. Tapi kayaknya ada deh display Vice juga, tapi yang ada di foto yang Anda temuin di website, yaitu displaynya di si Drive aja. Tadi Anda sempat anggap remeh buat versi clear ini ya. Apa sih kayak Gundam gitu kan ya. Tapi yang Drive ini cakep juga loh guys. Sampai-sampai si shift brace dan juga shift car-nya aja ada bagian clear-nya guys. Jadi displaynya bagus banget karena kita jadi bisa lihat jeroan bisa dibilang CDX-nya yang dijabarkan sama mereka. Jadi gimana moldingnya, gimana paintingnya, bahkan desain awal dan juga konsepnya ada dibuka untuk umum di situ dan juga kita bisa lihat. Pencinta DX ya suka banget pasti lihatnya. Jadi ada 4 item sih guys ya yang dirilis di Narikiri World ini yang kayak satu golongan lah. Jadi ada si Drive Driver dan juga Vice Driver yang versi clear. Terus ada CSM Double versi 1.5. Box artnya ini keren Pak ya. Tapi kok perasaan banyak amat ini perilisannya ya. Sama CSM Den Opas Portable. Buat apa ini? Buat apa asli? Masih Kamen Rider guys. Ada juga CSM Lost Driver versi 2 dan juga CSM T2 Gaya Memory versi 2. Ini Ana sampai pusing Pak asli. Sesuka-sukanya Ana sama Kamen Rider sampai bingung juga ngelihat rilisannya yang banyak dengan versi-versi lainnya. Di display ini pokoknya kalian bisa melihat gaya memori yang segitu banyaknya dan dipajang satu persatu. Dan ada yang bikin anak excited. Di event ini juga dipajang CSM Hibiki. Lengkap. Beltnya, disknya, garpunya, dan juga si penabuh beduknya. Belum ada tanggal rilisnya guys. Jadi cuma display begini aja. Dan itu udah cakep banget ya. Nah ketika ini rilis nanti, ya pastinya ini yang akan membuat lini CSM, terutama buat Kamen Rider di era Heisei P1 itu lengkap semua ya. Dari Kuga sampai di Cat. Ini wishlist banget sih pasti guys ya. Apalagi buat kolektor CSM. Tapi hati-hati ketika sudah nyemplung ke CSM ya. Sudah selesai dompet Anda. Kalau ke Sentai, kemarin kan kita itu udah dikasih first look officialnya Gojuger ya. Sekarang mereka bikin juga booth Super Sentai dengan logo anniversary 50 tahun yang kemarin ya, yang baru itu ya, yang ada si Go Ranger sama si Gojuger ya. Nah ini displaynya gila sih teman-teman ya. Ngeliatin semua Henshin item juga dari seluruh Super Sentai sejauh ini. Sebenarnya nggak semua banget sih kalau Anda lihat ya. Ini Anda lihat paling jadul itu dari tahun 1990. Dari 5 man berarti ya. Jadi 5 man ke bawah itu nggak ada di display guys. Tapi ini gila banget Pak. Impian semua fans Super Sentai bisa bikin display begini. Jadi dari 5 man sampai ke Bum Bumja ya. Ultraman juga ada guys. Karena kan kemarin kita itu baru dikasih penampakan terbaru dari si Ultraman Z yang pakai mantle kan ya. Dimana ini kan dalam rangka juga menyambut si season baru untuk Ultraman New Generation Stars yang bakalan tayang di tahun 2025 nanti. Belum berakhir videonya, tadi yang Anda bahas juga sebenarnya ya nggak merampungkan semua yang ada di event Narikiri World ini. Jadi memang sebanyak itu guys ya. Tapi at least yang penting-penting ya udah Anda bahas lah ya. Ada yang unik nih guys. Biasanya kan Anda itu suka react belt-belt unik modifan orang-orang yang kreatifnya itu kelewat batas ya. Kali ini ada dan di display di event Narikiri World ini. Berarti ini official guys ya dari Bandainya. Tapi sekali lagi, tapi nggak ada perilisannya dan lain-lain. Jadi ini semacam konsep aja yang di-display guys ya. Dan mau kita lihat satu-satu ya. Sekali lagi, ini tuh cuman kayak konsep dan juga prototype hasil kerjasama Bandai dengan si Asuka Net ya. Asuka Net apa tuh? Nggak tahu. Jadi pertama itu ada floating LCD
Henshin Gauntlet. Nah, ini Gauntlet ya. Jadi ini tuh device yang dilengkapi fitur katanya floating image. Gambarnya kayak ngelayang gitu. Jadi ketika menyentuh si simbol yang ada di floating screen gitu ya, gimmicknya itu bisa diaktifkan guys ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ini untuk si bagian gambar-gambarnya. Jadi ya mungkin ini bisa jadi konsep apa ya teman-teman, Henshin item ke depannya mungkin ya. Dan berikutnya ini yang keren guys. Ada Liquid Boiling Henshin Belt. Jadi ini tuh punya gimmicknya unik banget guys ya. Jadi kayak apa ya, ada lobang gitu, terus nanti udaranya masuk lewat tengah belt, terus ada pompanya gitu guys ya. Jadi nanti si udaranya itu kayak ke pompa dan liquidnya tuh kayak mendidih gitu di dalam. Gila men, ini keren banget pak, cyberpunk banget ya. Coba ada Kamen Rider beltnya tuh kayak gini. Ya nggak mungkin di serial anak-anak sih, pasti di serial sampingan kayak Black Sun dan juga Amazon guys ya. Ini asli yang paling Anda suka sejauh ini di Narikiri World ya ini teman-teman ya, secara belt-belt yang apa ya, prototype ataupun yang konsep kayak begini doang ya. Berikutnya yang kocak itu ada ini guys, glowing Henshin dress ini. Tapi ini idenya unik loh. Jadi ini tuh kayak pakai vivid light gitu ya. Jadi yang seperti kayak apa ya, bisa dibilang lampu-lampu RGB yang udah 30.000 warna, nah dipakein gitu ya ke baju ini guys ya. Jadi memungkinkan untuk dapetin cahaya dengan bentuk seperti kayak dress. Jadi mungkin nanti tampilannya tuh bisa kita setting-setting gitu ya. Jadi nanti dressnya bakal menyerupai apa. Misalkan kita mau dressnya warna pink kuning nih, nanti bisa warna diket pink hijau gitu. Itu juga bisa guys ya. Tapi lebih kayak ke ini ya, cewek guys ya. Di event ini, franchise Kamen Rider juga berkolaborasi dengan Cyborg 009. Nah, sampai ada display khususnya juga. Mungkin ada yang lebih tahu sama anime Cyborg 009 ini. Anda lihat sih style-stylenya kayak jadul-jadul mirip Mazinger gitu guys ya. Ya info aja lebih di bawah ya. Karena kolaborasinya sama Kamen Rider, mereka juga bikin belt khusus gitu. Sekali lagi ini konsep belt dan juga prototype ya. Jadi beltnya itu keren, terlihat futuristik, di mana lampu di beltnya membentuk angka 009 ya. Ada pistolnya juga dan juga equipment lainnya. Banyak sekali guys ya pembahasannya. Kalian juga bisa baca artikelnya langsung di websitenya Toy Bandai ya. Jadi ini Ana kasih juga lihat visualnya guys, seperti ini kalian bisa baca ya. Tapi semoga dengan menyimak video ini kalian juga bisa tahulah apa yang ada di event Narikiri ini guys ya. Oke, sampai satu video ini Ana bahas karena lumayan menarik. Karena apalagi display-displaynya dan juga banyak sekali perilisan-perilisan yang bakal dirilis sama si Bandai untuk tahun depan terutama ya. Jadi gitu aja guys ya, untuk periode-periode ini memang update bener-bener banyak banget ya. Jadi ini Ana kasih tahu aja biar nggak ditanya-tanya lagi. Yes, udah ada first looknya Kamen Rider Fram kemarin teman-teman ya. Cuman kan ya masih burem itu, sekali lagi ada yang lebih HD, cuman itu AI upscaling aja. Jadi itu menghilangkan detail-detailnya. Ana udah tahu, jadi sudah pasti nanti bakalan dibahas ya. Nunggu official dan juga nunggu lebih clearnya teman-teman ya. Sudah diupdate di fanpack duluan lagian ya. Terus juga ada Kamen Rider apa namanya, Defense Warriors nih ya, didaftarkan trademark baru sama si Toei. Nah ini tuh apa? Ya kita masih tunggu, kemungkinan sih game Kamen Rider baru. Semoga tidak berakhir seperti Raido Kamen ya. Semoga gamenya itu konsol. Mohon maaf ya, yang pecinta-pecinta game mobile ya, Anda pengennya rilisnya di konsol pak, biar bisa maininnya tuh lebih PW, lebih enak dan juga lebih klop gitu untuk dikontenin ya. Pokoknya nanti bakalan Anda bahas lah ketika udah ada info-info susulannya ya. Ditunggu aja dengan sabar. Thank you guys yang udah menyimak video ini. Komentar aja di bawah soal event Narikiri World ini, apalagi kalau kalian yang nyimak, yang kalian belum tahu ya sekarang udah tahu jadinya ya. Thank you teman-teman, jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye bye.